Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Ibu minta tolong kepada Ananda Khalid untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga pelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Khalid hadir. Hadir, Bu. Nur Amna. Hadir, Bu. Jumiati. Hadir, Bu. Siti Rohani. Hadir, Bu. Rahmi Hidayati. Hadir, Bu. Okay. Alhamdulillah semuanya pada hadir. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, ibu terlebih dahulu ingin menanyakan apakah anak-anak ibu masih ingat pelajaran kita yang telah lalu. Kira-kira pernah pelajaran kita yang telah lalu tentang materi kita yang telah lalu, yaitu perjanjian Hudaybiyah, Bu. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Kira-kira siapa anak ibu yang masih ingat perjanjian Hudaybiyah itu apa? Perjanjian antara siapa? Antara orang Islam sama kafir Quraisy, Bu. Iya, betul sekali. Manis sekali jawaban. Siapa tadi? Rahmini. Cantik sekali jawabannya ya. Betul sekali. Perjanjian antara kaum muslimin Rasulullah dengan kafir Quraisy. Baiklah anak-anak ibu, kita akan melanjutkan materi kita yang berhubungan dengan perjanjian Hudaybiyah dengan Fathu Makkah. Baiklah, setelah ini ibu akan menampilkan video tentang pembelajaran Fathu Makkah. Kiranya anak-anak ibu dapat menyimaknya dengan baik agar bisa lebih memahami materi kita pada hari ini. Setelah kalian menyimak video pembelajaran kita pada hari ini, kalau yang tadi hidup dah. Kita bertemu kembali dalam pelajaran kita sejarah budaya Islam. Materi kita Baiklah anak-anak ibu, setelah kalian tadi menyimak materi kita tentang Fathu Makkah, adakah anak-anak ibu yang ingin menanyakan materi kita dulu pada hari ini? Ada? Baiklah, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian dari Fathu Makkah. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa Fathu Makkah. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan kembali, kita mau ice breaking dulu ya anak ibu. Baiklah. Oke. Tepuk tenang. Bila aku sedang belajar, maka aku harus tenang. Tenang. Oke, sip. Terima kasih anak-anak ibu. Baiklah. Setelah kita simak video tadi, ibu mau bertanya atau anak ibu ada yang mau bertanya? Apakah ada anak ibu yang mau bertanya? Baiklah, ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu, mengapa kota Mekah dianggap penting bagi umat Islam? Adakah anak-anak ibu yang tahu mengapa kota Mekah? Oh ya, silakan Rohani. karena kota Makkah tempat kelahiran Nabi, tempat di mana
pertama kali ajaran Islam dinyatakan kepada manusia. Cantik sekali jawaban Siti Rohani pada pagi hari ini. Oke, baiklah. Kita akan melanjutkan dengan membagi kelompok. Bagi kelompok. Tolong Rahmini ambil KPD-nya Rahmini ambil KPD-nya ya. Oh iya Bu. Iya. Iya Bu. Baiklah, Ibu akan membagi 2 kelompok saja ya untuk hari ini. Kelompok yang pertama itu, tunggu Ibu bagi dulu. Nah, Ibu bagi dulu yang pertama kelompok 1 Nur Amnah, Khalid dan juga Jumiati. Kelompok yang kedua Siti Rohani dan Rahmini. Baiklah, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana akhlak Rasulullah ketika terjadi peristiwa Fathul Mekah, akhlak Nabi Muhammad ketika beliau memasuki kota Mekah. Yang pertama itu ya, dan kelompok yang kedua kita akan membahas bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di samping Ka'bah. Nah, baiklah anak-anak Ibu, silakan anak Ibu diskusikan dulu selama beberapa menit. Nanti akan kita sama-sama bahas hasil diskusi kalian. Ibu. Ya. Apakah sudah ada yang selesai, Nak? Apakah sudah ada yang selesai? Sudah Bu. Iya. Sudah Ya, selesai Bu. kedua kelompoknya? Kelompok 1 dan 2 sudah selesai? Sudah Bu. Oke. Baiklah, yang presentasi yang pertama dulu untuk kelompok 1 ya. Silahkan yang mewakili untuk maju presentasi. Untuk kelompok 1 tadi, Nur Amnah, Khalid, dan Jumiati. Siapa kira-kira yang mau mewakili presentasi? Iya Bu. Yes, yes, silahkan. Yes. Akhlak Nabi Muhammad ketika memasuki kota Mekah itu dengan akhlak yang baik, sopan santun Bu. Cantik sekali jawaban Nur Amnah pagi hari ini. Alhamdulillah, untuk kelompok 1 sudah mengerti tentang materi kita pada pagi hari ini. Untuk kelompok 2 silahkan presentasinya Siti Rohani dan Rahmini. Iya Bu. Rasulullah menghancurkan Ka'bah dengan cara damai Bu, tidak menendang-nendang atau beribut Bu. Iya, betul. Semuanya berjalan damai tanpa pertumpahan darah Bu. Mekah dapat ditaklukkan. Masya Allah, luar biasa jawabannya pada pagi hari ini. Ya, betul sekali Nak ya. Ketika Rasulullah memasuki kota Mekah pada awal terjadinya Fathul Mekah, Rasulullah tidak pernah membalas perbuatan yang sudah mereka lakukan kepada Rasulullah, walaupun Rasulullah sudah mengambil dengan peristiwa Fathul Mekah, dengan mengambil kota Mekah. Rasulullah tetap berakhlak mulia, sopan santun, dan tidak menyakiti siapapun. Kemudian saat Rasulullah menghancurkan berhala-berhala yang ada di samping Ka'bah, begitu juga akhlak Rasulullah. Rasulullah tidak mencerminkan akhlak yang brutal, tidak mencerminkan akhlaknya seperti itu. Rasulullah menghancurkan berhala-berhala yang ada di samping Ka'bah dengan cara yang biasa saja, dengan tidak menendang, tidak memukul, dan juga tidak menginjak-injak berhala yang telah disembah oleh kaum kafir Quraisy. Nah, anak-anak Ibu, itu adalah contoh akhlak yang diberikan Rasulullah kepada kita, dan mudah-mudahan kita dapat meneladani sifat-sifat Rasulullah yang mempunyai akhlak yang mulia, sopan santun, walaupun disakiti beliau tidak pernah membalas perbuatan keji dari para kafir Quraisy. Baiklah anak-anak Ibu, setelah ini kita akan melakukan latihan ya anak ya.
latihan tadi sudah LKPD-nya sudah diambil. Jadi soalnya ada beberapa soal yang akan kalian kerjakan setelah ini. Yang pertama itu soalnya sebutkan pengertian dari Fathul Makkah. Soal yang kedua yaitu sebutkan contoh pelajaran apa yang dapat diambil dari kisah peristiwa-peristiwa Fathul Makkah. Yang pertama tadi soalnya yaitu sebutkan pengertian dari Fathul Makkah. Yang kedua, berikan contoh pelajaran yang dapat diambil dari kisah teladan dari peristiwa Fathul Makkah. Ya anak-anak ibu, silahkan untuk dikerjakan nantinya pada LKPD ya nak ya. Oke, baiklah. Setelah ini adakah mau lagi yang ditanyakan lah? Adakah lagi yang mau bertanya tentang materi kita pada hari ini? Apa semua sudah jelas? Alhamdulillah. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah alamin. Baiklah, mari kita bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sama-sama saja ya nak ya, kita menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu kesimpulan. Mungkin nanti akan ada yang mau menambahkan kesimpulan-kesimpulan kita pada pagi hari ini ya. Baiklah, kesimpulan kita pada hari ini tentang materi pembelajaran kita Fathul Makkah, yaitu ketika Nabi Muhammad melakukan pembebasan kota Mekah itu dengan cara yang damai. Tidak ada pertumpahan darah ketika Rasulullah melakukan pembebasan kota Mekah. Kemudian lagi Rasulullah menunjukkan dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Apalagi kesimpulan kita pada hari ini, ada yang mau menambahkan? Nah, ketika dahulu ditaklukkan dengan damai ibu. Iya, betul sekali. Ini betul sekali Rahmini. Kemudian lagi ketika dahulu Rasulullah itu dimusuhi, diusir Rasulullah, tapi Rasulullah tidak membalas perbuatan jahat dari mereka. Rasulullah tetap mencerminkan sifat dan akhlak yang mulia. Nah, kira-kira itu nak untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.